Assalamualaikum sahabat MMC, jumpa lagi di Serba-Serbi MMC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Hari Ibu Nasional diperingati pada 22 Desember setiap tahunnya. Peringatan tahunan ini sudah ada sejak 1928 dan mengusung tema yang berbeda-beda. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kemen PPPA, telah merilis tema peringatan Hari Ibu 2023, yaitu Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Ibu memiliki peran penting dalam kehidupan. Ibu merupakan madrasah yang paling utama dalam pembentukan kepribadian anak. Di samping itu, dia sangat berperan sebagai figur sentral yang dicontoh dan diteladani dalam hal kepribadian yang mencakup pola pikir dan pola sikap. Peran generasi sebagai penerus bangsa tentu menjadikan sosok ibu menjadi lebih penting lagi. Pasalnya, majunya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dalam hal ini adalah generasi. Sayangnya, peran ibu sebagai pendidik generasi kini mulai tergerus. Ibu dipandang telah memenuhi hak-hak terhadap anaknya ketika pemenuhan aspek materi telah diberikan. Bukan tanpa alasan, penerapan sistem kapitalisme di negeri ini telah membuat kehidupan keluarga terhimpit, harga kebutuhan pokok mahal, pendidikan mahal, kesehatan mahal, ditambah pajak yang semakin mencekik rakyat. Mengandalkan suami bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut pun dianggap mustahil. Akibatnya, kewajiban utama seorang ibu, yaitu mengasuh dan mendidik anak hingga memahami makna hidup yang benar pun terabaikan. Alhasil, berbagai persoalan kini menimpa generasi, seperti maraknya seks bebas, narkoba, mental illness, tawuran, bullying, hingga remaja sebagai pelaku kriminalitas. BKKBN memiliki catatan buram perilaku bebas remaja hari ini. Data tahun 2022 menunjukkan 60% remaja usia 16 hingga 17 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Sementara pada usia 14 hingga 15 tahun sebesar 20% dan usia 19 hingga 20 tahun sebesar 20%. Dan pada tahun 2022, angka kriminalitas remaja meningkat sebanyak 7,3% dari tahun sebelumnya. Adapun berkaitan dengan mental illness, laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia usia 10 hingga 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Mirisnya, degradasi moral generasi hari ini diperparah dengan lahirnya regulasi yang merupakan produk sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Regulasi ini menetapkan bahwa ibu dipandang berdaya ketika mampu menghasilkan materi atau uang dan terlibat aktif dalam politik praktis. Hal ini terwujud dengan adanya program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dengan iming-iming kesejahteraan kaum perempuan. Kondisi ini sejatinya menjadi cerminan fakta bahwa peradaban sekuler kapitalistik telah memberi ruang hidup yang buruk bagi perempuan. Pasalnya, melalui regulasi tersebut, kaum ibu mengalami pembajakan peran, sebab seharusnya ibu adalah pendidik generasi. Kondisi ini tidak lepas dari hilangnya peran negara dalam peradaban sekuler kapitalisme. Negara lepas tangan menjaga kehormatan, kemuliaan, dan jaminan kesejahteraan perempuan hingga membiarkan perempuan terjebak dalam pusaran ekonomi kapitalistik. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi peran ibu sebagai pendidik generasi dan sudah seharusnya mengembalikan peran ibu sesuai dengan perintah Allah demi mewujudkan generasi berkepribadian mulia. Namun perlu dipahami bahwa peran ibu yang hakiki tidak akan pernah terwujud dalam sistem kapitalisme demokrasi. Kembalinya fitrah ibu dan peran mulianya sebagai pendidik generasi hanya akan terwujud dalam penerapan aturan Islam secara sempurna di bawah institusi khilafah Islam. Di dalam Islam, seorang ibu mempunyai tugas mulia, yaitu menjadi madrasah atau sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Seorang ibu harus bisa membentuk tujuan hidup, visi hidup, dan pedoman hidup anak, yaitu mengarahkan kepada Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, Islam mewajibkan kaum perempuan benar-benar menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, perempuan juga harus menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini karena tugas utama perempuan
adalah sebagai umun warobatul bait atau ibu dan pengatur rumah tangga. Terbentuknya generasi berkualitas, berkepribadian Islam dan berjiwa pemimpin sangat bergantung pada karakter ibu. Oleh karena itu, seorang ibu harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Ibu yang seperti ini akan membina anaknya memiliki akidah yang kokoh, memahamkan anaknya akan hakikat hidup dan tujuan hidup yang benar, serta mengajarkan anaknya untuk taat kepada aturan Allah secara sempurna. Tidak hanya itu, seorang ibu harus mendidik anaknya menjadi pejuang-pejuang Islam, sebab mereka adalah aset perjuangan masa depan bangsa. Ibu juga harus membentuk kesadaran politik terhadap anak, sehingga anak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai problem yang menimpa umat, termasuk akibat diterapkannya sistem kapitalisme demokrasi. Bahkan anak tidak akan tinggal diam dengan kemaksiatan yang merajalela. Mereka akan berkontribusi untuk perubahan menuju tegaknya Islam. Namun di dalam sistem kapitalisme, peran ibu sebagai pendidik generasi tidak dapat dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peran negara yang akan mengarahkan terwujudnya peran ibu sebagai pendidik generasi secara optimal. Negara Islam akan menjamin kesejahteraan masyarakatnya individu per individu, sehingga kaum ibu tidak perlu sibuk di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Demikianlah hanya khilafah yang mampu mengembalikan peran utama dan mulia ibu sebagai pendidik generasi.